Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Feby Prapita. Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang kode etik dalam menyiarkan satu informasi. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jadi hari ini Feby akan ajak ngobrol tentang bagaimana ketika kita sebagai seorang jurnalis untuk menyampaikan satu informasi. Jadi sebenarnya kalau kita ngebahas secara global pasti banyak sekali pembahasannya, karena media itu sendiri juga terdiri dari media cetak, media elektronik, kemudian ada yang audio visual, ada yang audio saja, ada yang visual saja. Dan apalagi sekarang kita tahu banyak sekali platform dan juga dunia digital yang berkembang secara pesat, dan kita tidak bisa mengontrol baik itu media sosial atau juga website, media online, dan masih banyak lagi. Nah, permasalahan yang terjadi adalah ketika seseorang itu tidak sadar bahwa ketika dia menyampaikan informasi itu bisa berdampak yang sangat luas. Kalau dampaknya adalah dampak positif, itu sangat bagus, apalagi public figure. Nah, cuma masalahnya adalah ketika itu berdampak negatif, itu akan menjadi satu hal yang berbahaya. Ditambah lagi sekarang hoax yang beredar itu benar-benar per detik bisa ada di mana saja. Apalagi kalau dimanfaatkan ya untuk hal-hal yang menguntungkan satu personal, itu akan sangat berbahaya. Balik lagi bicara tentang kode etik untuk siaran, termasuk mungkin ini lebih ke siaran radio khususnya ya, atau yang menggunakan audio. Kalau yang visual itu lebih berat lagi, karena kode etik yang harus kita pikirkan itu adalah hal-hal yang dianggap sebagai kemanusiaan juga ya, manusiawinya kita ketika seandainya satu informasi, contohnya sekarang yang mungkin lagi benar-benar viral terkait kecelakaan yang terjadi oleh salah satu maskapai penerbangan, Sriwijaya Air SJ182. Nah, itu kan banyak sekali informasi yang beredar di mana-mana. Yang perlu kita sadari ketika kita menyampaikan informasi, jangan sampai ada yang menyinggung satu pihak manapun. Kemudian yang ini paling harus diperhatikan adalah fakta. Jangan sampai menyampaikan informasi yang bukan fakta. Yang ketiga yang perlu kita lihat adalah bagaimana informasi itu disampaikan kemudian bisa diterima oleh orang, baik itu yang membaca, yang melihat, atau yang mendengarkan. Kalau informasinya nanti akan berdampak pada hal yang tidak baik, sebaiknya kita lebih mencoba untuk memperhalus bahasa. Berikutnya adalah kalau untuk visual, baik itu foto atau video atau gambar, usahakan gambar itu tidak membuat kita merasa sedih ya. Seandainya contoh korban atau keluarga yang melihat foto korban. Nah, kalau dulu kita sering lihat di media televisi, mereka biasanya ngeblur, membuat gambar itu tidak terlihat secara jelas, di blur. Nah, itu termasuk salah satu kode etik. Termasuk juga kalau misalnya di foto ya, di media cetak, itu juga kalau bisa di blur supaya tidak membuat yang melihat, apalagi kalau ada hubungannya, itu secara emosional akan berpengaruh. Jadi ini sangat penting sekali, akan mempengaruhi sesuatu yang kita terima. Mungkin itu sih yang paling berasa ya, terutama untuk pada saat kita mempost sesuatu. Nah, selain dari media cetak, media elektronik, ya audiovisual, juga media sosial yang perlu kita perhatikan, terutama yang punya akun. Entah itu akun Instagram, Facebook, WhatsApp, atau punya Twitter dan macam-macam. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita tuh membuat satu post yang justru bikin orang lain merasa kok kayak gini gitu. Jadi beberapa hari ini juga Feby lihat beberapa akun yang membuat kayak candaan gitu loh. Mungkin ini adalah masyarakat umum dan awam, anak-anak remaja yang masih belum terlalu paham gitu ya. Tapi ini perlu juga untuk disampaikan bahwa ini tidak seharusnya dilakukan. Kalau misal kita kenal sama orang yang bikin post tersebut, entah itu teman, keluarga, atau bahkan adik atau tetangga atau siapapun itu, sampaikan kepada mereka bahwa ada hal yang perlu kita buat serius, ada juga yang tidak. Karena kebanyakan ada yang dibuat semuanya candaan. Kita jelas-jelas tahu bahwa informasi tersebut sesuatu yang melibatkan emosional banyak orang.
terutama keluarga mereka gitu ya. Tiba-tiba kita buat candaan gitu loh, kita buat banyak. Kalau misalnya bisa lihat nanti cek aja di media-media sosial yang sekarang lagi beredar, terutama TikTok ya, itu banyak sekali beredar yang bikin candaan gitu loh, yang buat cuman sekedar supaya viral. Waduh, please dong ya, jangan pernah mempermainkan perasaan orang lain cuma buat viral. So mungkin ini salah satu yang perlu kita pelajari. Jadi itu diantaranya beberapa kode etik yang perlu kita lakukan, baik itu kita menggunakan media sosial yang punya kita pribadi, atau kalau kayak kita yang bekerja di dunia media pasti udah paham. Untuk para jurnalis, mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Dan yang paling penting, jangan pernah terlalu mudah percaya informasi kalau belum dicek secara jelas apakah itu fakta atau bukan. Karena akan berbahaya kalau ternyata informasi itu adalah hoax, terutama kita tiba-tiba nge-share ulang dan ternyata hoax. Itu akan ada undang-undang ITE yang akan menghukum seseorang yang melakukan penyebaran informasi tapi tidak benar. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa bijak untuk menggunakan media sosial Anda. Saya Feby Prabitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.